Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yudhaya, NIM 2019-1026, Prodi Teknik Pertambangan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motor induksi dengan contoh soal, latihan soal nanti. Baik, langsung saja kita mulai presentasi materi saya. Pengertian motor induksi. Motor induksi merupakan motor arus listrik arus bolak-balik atau AC yang paling banyak digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan bahwa motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet serta torque rotornya, di mana arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif antara putaran rotor dengan medan putar atau rotation magnetic field yang dihasilkan oleh arus stator. Nah, di gambar ini merupakan bagian-bagian dari motor induksi. Ada drive shaft, stator winding, motor stator, and cooling fan, terminal box. Motor induksi terutama terdiri dari dua jenis. Bisa berupa motor induksi satu fasa atau tiga fasa. Nah, yang pertama, motor induksi satu fasa. Biasanya dibangun dalam ukuran kecil atau hingga 3 HP. Motor induksi 3 fasa adalah motor AC yang paling umum digunakan di industri. Mereka sederhana dalam konstruksi, dapat diandalkan, kemudian memiliki daya rendah, efisiensinya tinggi, dan faktor daya yang cukup baik. Torsi mulai sendiri dan perawatan yang mudah. Hampir lebih dari 90% energi mekanik yang digunakan dalam industri ini disediakan oleh motor induksi 3 fasa. Yang kedua ada motor induksi, maksudnya motor induksi 1 fasa yang sebelumnya. Baik, yang kedua ada motor induksi 3 fasa. Nah, pada motor induksi 3 fasa ini biasanya digunakan dalam industri untuk konversi daya, yaitu konversi daya listrik ke mekanik dalam jumlah besar ataupun dalam jumlah yang sangat besar. Tapi untuk konversi daya kecil, motor induksi 1 fasa saja sudah cukup untuk digunakan. Motor induksi ini melakukan berbagai layanan di rumah, kantor, bisnis, pabrik, dan lainnya. Di semua peralatan rumah tangga, seperti lemari es, kipas angin, mesin cuci, pengering rambut, penggiling mixer, dan lain-lain, biasanya motor induksi 1 fasa itu digunakan. Ini salah satu contoh gambar dari motor induksi 1 fasa dan 3 fasa. Baik, selanjutnya di gambar yang pertama di kiri atas, ini konstruksi motor induksi 1 fasa. Kemudian di sebelahnya ada dampak adanya arus pada stator. Dan selanjutnya di sebelahnya lagi ada putaran pada rotor akibat flux. Kemudian di bawah pojok bawah, saat rotor tidak berputar, total daya akibat mesin flux ialah 0. Kemudian saat rotor sudah berputar sedikit, total daya akan memiliki perbedaan sehingga terjadi putaran. Nah, ini juga gambar-gambar arus pada kabel menghasilkan flux, berputarnya medan magnet akibat arus 3 fasa pada rangkaian. Kemudian gaya timbul akibat dari hukum Lorentz. Kemudian yang terakhir ini gambar ada gaya akibat flux pada stator dan rotor. Dan di sini ada perbedaan antara motor induksi fasa tunggal dan 1 fasa dan 3 fasa 3 pada tabel berikut. Dasar menyediakan motor induksi 1 fasa. Motor induksi 1 fasa menggunakan pasokan fase tunggal untuk operasinya, sedangkan yang 3 fasa menggunakan pasokan 3 fasa untuk operasinya. Kemudian untuk torsinya yang 1 fasa itu torsi awalnya rendah, sedangkan yang 3 fasa torsi awalnya tinggi. Kemudian untuk pemeliharanya, untuk motor induksi 1 fasa mudah untuk diperbaiki dan dalam perawatannya untuk dirawat cukup mudah. Kemudian sedangkan motor induksi 3 fasa untuk perawatannya
dan perbaikannya cukup sulit. Kemudian untuk fitur-fiturnya dari motor induksi satu fasa sederhana dalam konstruksinya. Kemudian andalan ekonomis dibandingkan dengan motor induksi 3 fasa. Jadi sedangkan untuk motor induksi 3 fasa itu kompleks, kemudian dalam konstruksi dan juga mahal. Kemudian dalam segi efisiensi dari motor induksi 1 fasa itu efisiensinya masih kurang, sedangkan yang motor 3 fasa efisiensinya tinggi. Kemudian untuk faktor kekuatan dari motor 1 fasa faktor dayanya rendah, sedangkan motor induksi 3 fasa itu faktor dayanya tinggi. Itu contohnya seperti peralatan rumah tangga yang motor 1 fasa ini mixer, kipas angin, kompresor. Yang motor 3 fasa biasanya digunakan di industri besar, alat di industri besar. Nah, prinsip kerja motor induksi. Motor bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik dikenal sebagai motor induksi elektromagnetik, ialah fenomena di mana gaya gerak listrik menginduksi atau melintasi konduktor listrik ketika ditempatkan dalam medan magnet yang berputar. Stator dan rotor ialah dua bagian yang penting dari motor. Stator ialah bagian yang diam dan ia membawa belitan yang tumpang tindih, sementara rotor membawa belitan utama atau medan. Gulungan stator sama-sama dipindahkan satu sama lain dengan sudut 120 derajat pada gambar berikut. Prinsip kerja motor induksi ialah bahwa medan magnet yang berputar mengarah ke arah berlawanan arah bergenggam. Medan magnet yang berputar memiliki polaritas yang bergerak. Polaritas medan magnet bervariasi dengan memperhatikan setengah siklus positif dan negatif dari supply. Perubahan polaritas membuat medan magnet berputar. Konduktor rotor tidak bergerak. Konduktor stasioner ini memotong medan magnet berputar dari stator. Dan karena induksi elektromagnetik, EMF menginduksi dalam motor. EMF ini dikenal sebagai EMF yang diinduksi motor dan ini disebabkan oleh fenomena induksi elektromagnetik. Konduktor rotor dihubungkan baik oleh cincin akhir atau dengan bantuan resistensi eksternal. Gerakan relatif medan magnet yang berputar dan konduktor rotor menginduksi arus dalam konduktor rotor. Ketika arus mengalir melalui konduktor, flux menginduksinya. Arah flux motor rotor sama dengan arah arus rotor. Nah, untuk kecepatan rotor selalu kurang dari medan magnet yang berputar atau kecepatan sinkron. Rotor mencoba dengan kecepatan bergerak dengan kecepatan rotor, tapi selalu terlepas. Dengan demikian, motor tidak pernah berjalan pada kecepatan medan magnet berputar, dan ini adalah alasan karena motor induksi juga dikenal sebagai motor asinkron. Untuk spesifikasi motor induksi, pada gambar berikut. Ada end-ball, wiring cover, motor frame, stator elektromagnetik, rotor, fan blade, rotor elektromagnetik, bearing on each end, and bell. Nah, untuk harga elektrik motor ini adalah salah satu contoh motor induksi produk. Namanya motor Titan dinamo listrik 3V 2,2 kW 380 volt 3 fasa. Ya, harganya sekitar Rp22.350.000. Untuk spesifikasinya standar IEC kelas F 50 IP 55 3 fasa 380 volt B3 per foot mounting B5 flank dan B35. Untuk power tersedia mulai dari 0,15 kW sampai 250 kW. Nah, untuk nama web tokonya Sushi, lokasinya di Ningbo, Cina. Untuk link web tokonya seperti yang sudah saya tampilkan. Nama alatnya Sushi CH28mm 750 watt horizontal tipe 3-phase aluminium shell helical gear motor. Nomor modelnya CP28mm 750 watt, tipe motor 3 fasa, harganya mulai dari 69,5 US dollar sampai 72,5 US dollar atau sama setara dengan
Rupiah sampai 1.040.737,50 rupiah. Kegunaan motor induksi di industri pertambangan. Pada aplikasi industri pertambangan, motor induksi 3 fase ya penggerak utama pada bagian besar mesin. Di negara industri modern, lebih dari setengah total energi listrik yang digunakan diubah dari energi listrik ke mekanik melalui motor induksi AC3 fase. Motor ini diaplikasikan hampir di semua bagian proses dan produksi. Aplikasi motor induksi juga diperluas ke lingkungan domestik dan bangunan komersil. Motor induksi juga digunakan sebagai penggerak pompa, kipas, kompresor, mixer, konveyor, kren, dan lain-lain. Motor induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan industri karena rancangannya yang sederhana, murah, kokoh, mudah didapat, dan dapat langsung dihubungkan ke sumber daya asli. Nah, untuk contoh soal, ada contoh soal motor induksi 400 volt 6 kutub 3 fase yang terhubung di membutuhkan arus 7,5 A dengan input daya 700 watt. Dan motor terkunci dan 150 volt diterapkan ke stepper arus input adalah 35 ampere dan input daya adalah 4000 watt. Resistensi atau fase stator menjadi 0,55 watt. Rektansi diam stator dan motor seperti yang terlihat pada sisi stator diperkirakan memiliki perbandingan 1:6,5. Ketika motor beroperasi pada speed 4%, hitung arus stator, power factor, keluaran mekanis, dan torsi. Berapa efisiensi motor dalam kondisi operasi ini? Hitung juga kinerja motor seperti di atas dengan menggunakan parameter rangkaian model. Bandingkan hasilnya. Jadi, contoh soal ini, pertama diketahui ini sama dengan 400 volt, dan lain-lain. Langsung kita cari bisa sama dengan T in plus T ya 1 4,45 7,5 dikali T tambah 16 kali 0,4 min J254 16 sama dengan 16,04 min J10 kali 16,90 sudut 31,9 derajat ampere sama dengan 18,90 ampere. F sama dengan F sama dengan cos 31,9 derajat sama dengan 0,265 derajat. 2BR sama dengan 100 maka 3/35. RBR 4.000 kali 3 per 35,2. XBR sama dengan akar 2,47 berat min 191 sama dengan 2,22 ohm. X1 plus X2 sama dengan 2,22 ohm. X1 plus 0,5 Y 100 sama dengan 2,32 ohm. X1 sama dengan 1,48 ohm. X2 sama dengan 0,4. Torsi sama dengan 9.620 dibagi 104,72 sama dengan 96 Nm. Mechanical power output-nya sama dengan 10,25 kurangi 0,607 sama dengan 9,64. Power terus mechanical output-nya sama dengan 1,65 kali P9 1 min 0,04 kali 9,54 sama dengan maaf, saya 1 min S, P min S, 1 min S, 1 min 0,04 kali 9,54 sama dengan 8,97 kW. Ini sama dengan 700 kali 3 kali 60,5 kuadrat, sama dengan 67 watt, sama dengan 0,607 kW. P out-nya sama dengan 8,97 min 0,607 sama dengan 8,36 kW. Mechanical power output-nya J sama dengan 3 kali 16,24 kuadrat kali 12,96
kali 10,25 kilowatt. S sama dengan 10,25 min 0,67. Rotasi kurang bagi 9,64 sama dengan 99,64 kilowatt. Efisiensinya ini sama dengan 9,64 per 11,13 kali 100% sama dengan 86,1%. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau disinggung yang tidak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.